Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, adapun yang kita bahas pada video kali ini adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi diharapkan setelah menonton video ini kita dapat menentukan atau menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi di video sebelumnya ya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum, kemudian sumbu simetri dan juga titik koordinat optimum. Ya, kita juga sudah belajar bagaimana cara menentukan gambar fungsi kuadrat. Nah, sekarang ya dari video-video yang sudah kita pelajari sebelumnya ya kita akan lanjut membahas tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita langsung saja mulai dari contoh soal yang pertama. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 10. Nah, jadi untuk menentukan sketsa grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Tapi langkah ini tidak wajib harus berurutan ya. Tapi diusahakan atau lebih baiknya kita tulis ya secara secara menyeluruh ya supaya nanti sketsanya juga lebih rapi. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, untuk langkah pertama kita dapat melihat terlebih dahulu nilai A-nya ya. Nah, jadi di sini kan fungsinya adalah x kuadrat dikurang 6x tambah 10 ya. Artinya di sini nilai A-nya itu adalah sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 6 dan juga C-nya sama dengan 10 ya. Nah, jadi ini kita tulis dulu ya nilai A, B dan C-nya. Nah, di video sebelumnya ya kita sudah belajar tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Di sini kita lihat bahwa ternyata A-nya itu lebih dari 1. Kalau A-nya lebih dari 1, maka kurva atau parabolanya itu terbuka ke atas ya. Nah, maka kita tulis saja langsung. Maka parabola atau kurva ya terbuka ke atas ya. Nah, ke atas itu maksudnya seperti apa ya? Kurang lebih sketsanya seperti ini. Nah, ini dia artinya terbuka ke atas. Nah, itu langkah pertama yang harus kita lakukan ya. Kemudian langkah keduanya kita bisa menentukan titik potongnya terhadap sumbu x ya. Kita tulis perpotongan terhadap sumbu x. Nah, yang perlu kita pahami apabila suatu grafik itu memotong sumbu x, maka nilai y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya rumus fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 10. Nah, karena dia memotong sumbu x, nilai y-nya sama dengan 0. Jadi fx-nya ini kita ganti saja dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian ya x kuadrat kurang 6x tambah 10-nya kita faktorkan terlebih dahulu untuk menentukan nilai x-nya. Nah, bagi kalian yang belum terlalu paham dengan cara pemfaktoran, silahkan cari video Bapak tentang menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, nah di sini bisa kita tulis ya, misalnya di buku coretan ya, kita cari faktor dari 10 ya, 1 kali 10 ya, 2 kali 5 gitu kan. Nah, jadi ditulis. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di sini ya, tidak ada angka yang ibaratnya itu kalau kita tambah atau kita kurang hasilnya 6. Nah, artinya di sini ya tidak ada nilai x ya yang memenuhi.
Artinya grafik ini tidak memotong sumbu X. Nah, jadi kita tidak bisa mencari nilai X-nya. Jadi cukup sampai sini, tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau misalnya kalian ingin memeriksa lebih jauh lagi, ya bisa gunakan diskriminan ya. Kita tulis dulu diskriminan sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, B-nya kita ganti dengan negatif 6 kuadrat ya, dikurang 4, A-nya diganti dengan 1, C-nya kita ganti dengan 10 ya. Kita hitung, ini 36 dikurang 4 kali 1 kali 10 ya, itu 40. Nah, hasilnya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 ini kan artinya diskriminannya kurang dari 0 ya. Kita sudah pelajari juga di materi sebelumnya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka parabola ya atau kurva tidak memotong sumbu X. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak memotong sumbu X ya, kita lanjut lagi ke langkah ketiga. Oke. Kita lanjut langkah ketiga. Nah, jadi untuk langkah ketiga ya, kita mencari perpotongan terhadap sumbu Y ya. Jadi kebalikannya. Perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, kalau perpotongan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0 ya. Nah, ini langkah ketiga. Nah, kita tulis dulu ya rumusnya seperti yang di atas tadi. Rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 10. Jadi karena di sini x-nya sama dengan 0, kita ganti saja x-nya dengan 0 ya. Semua x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 10. Lanjut. F0-nya bisa kita ganti dengan y ya. 0 ya, 6 kali 0 0 ditambah 10. Jadi artinya y sama dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat kita nilai y-nya adalah sama dengan 0. Jadi ya koordinatnya, nah koordinat titik potongnya terhadap sumbu y itu adalah, ingat ya, x, y kalau koordinat. Nah, x-nya berapa? 0. Y-nya 10. Nah, jadi 0,10 itu adalah koordinat titik potong terhadap sumbu y. Nah, itu langkah ketiga. Kita lanjut lagi langkah keempat. Langkah 4. Nah, untuk langkah 4 ya, kita bisa menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ya. Kita tulis sumbu simetri dan nilai optimum. Oke. Pertama ya, kita lihat lagi nanti nilai A, B dan C-nya. Oke, supaya kita tidak geser-geser ke atas lagi ya, kita tulis saja di sini fx-nya. Fx-nya tadi rumusnya itu adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah 10 ya. Jadi di sini nilai A-nya itu 1, B-nya negatif 6, C-nya adalah 10. Oke. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan nilai A, B dan C-nya itu ke rumus sumbu simetri dan nilai optimum ya. Kita cari terlebih dahulu nilai X-nya ya. Ingat rumusnya negatif B per 2A. Nah, B-nya kita ganti dengan negatif 6. Jadi negatif dalam kurung negatif 6. Lanjut 2 ya, dikali A, A-nya kita ganti 1. Negatif dikali negatif 6 itu positif 6 ya, 2 kali 1 itu 2. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, selesai ya. Ini untuk sumbu simetri. Nah, sekarang kita lanjut cari Y-nya.
atau kita cari nilai optimumnya. Nah, untuk rumusnya adalah negatif diskriminan per 4A. Oke, diskriminan rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC per 4A. Oke, nah B-nya kita ganti dengan negatif 6 ya. Biasakan kalau misalnya kita ketemu bilangan negatif dan berpangkat atau dikalikan itu gunakan tanda kurung. Jadi nanti dia negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya tadi 1 dikali C-nya 10. Oke, kita beri tanda kurung. Dan perlu diperhatikan tanda negatifnya ini di luar tanda kurung ya, jangan sampai masuk ke dalam. Kemudian lanjut 4 kali A ya, 4 kali 1 karena A-nya diganti dengan 1. Kita lanjut, negatifnya di luar ya, kita tulis negatif 6 pangkat 2 itu 36 ya. Jadi 36 dikurang negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali 10 negatif 40. Jadi di sini dikurang 40. Nah, gitu. Lanjut dibagi 4. Nah, kita kurang 36 dikurang 40 itu hasilnya adalah negatif ya. Jadi di situ kita dapatkan dia negatif 4 ya. Jadi kita dapatkan negatif 4. Jadi negatif yang di luar tanda kurung tetap kita tulis 36 kurang 40 itu negatif 4. Oke, kita geser dulu. Nah, per 4. Oke. Negatif dikali negatif 4 positif 4. Positif 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, 1 hasilnya. Oke, nah terakhir kita cari koordinatnya ya. Koordinat titik optimumnya. Nah, ingat koordinat adalah X, Y. Jadi 3 dulu yang kita tulis, kemudian baru Y-nya adalah 1. Jadi 3,1. Nah, di sini kita sudah menemukan ya koordinatnya nanti untuk kita gambarkan di sketsa grafik. Nah, langkah yang terakhir adalah langkah 5. Nah, jadi untuk sketsa ini apa bedanya dengan gambar biasa ya? Kalau gambar itu kan kita menggunakan tabel ya, jadi lebih banyak titik yang kita gunakan. Nah, adapun untuk sketsa ya mungkin kita untuk 2 titik ya, 3 titik itu sudah cukup untuk membuat sketsa. Nah, asalkan kita cari itu berdasarkan dari nilai optimum ya, sumbu simetri, dan juga dari nilai koefisien X kuadratnya ya, sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak jelaskan di atas tadi. Oke, langkah 5 ya, sketsa grafik. Oke, kita buat dulu koordinat kartesiusnya ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini X, ini Y. Oke. Nah, jadi di sini kita kebetulan hanya mendapatkan dua koordinat ya. Pertama itu adalah potongan terhadap sumbu Y, jadi 0,10 ya. Itu yang kita pakai. 0,10 itu letaknya misalnya di sini nih ya. Nah, anggap aja di sini 0,10 gitu. Dengan tentunya di sini 10 ya. Nah, karena ini sketsa, kita tidak perlu ibaratnya itu menuliskan semua angkanya di koordinat kartesius secara lengkap ya, karena ini kita sketsa bahasannya. Nah, kemudian koordinat titik optimumnya ya 3,1. Ya, kita tulis saja misalnya 3,1 ya. Ini kita tulis 1 2 3 ya. Anggap aja misalnya di sini satunya. Nah, berartinya nanti dia di sini nih 3,1. Oke. Nah, di sini ya. Jadi 3,1. Nah, letaknya di sini. Nah, walaupun kita hanya mendapatkan 2 titik di sini, tapi sudah cukup untuk membuat gambar. Nah, gambarnya seperti apa? Kita lihat tadi dari
A-nya ya. A-nya tadi kan lebih dari 1, maka parabola terbuka ke atas seperti mangkuk bentuknya. Nah, sehingga nanti titik koordinat yang 2 ini sudah bisa kita hubungkan menggunakan garis ya. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, jadi bagi kalian ya yang menggambar di buku ya, kalau ada buku berpetak atau streaming, lebih baik ya menggunakan buku tersebut ya supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sketsanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sumbu simetrinya boleh digambar ya, boleh juga tidak. Nah, tapi seperti ini saja sudah cukup untuk menentukan sketsa grafik. Oke? Nah, supaya lebih paham lagi akan Bapak berikan satu contoh ya. Oke, Bapak tambah satu contoh lagi ya. Soalnya gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x kurang 3. Oke, langkah-langkahnya tetap sama. Pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Jadi di sini nilai A-nya kita tulis di sini saja ya. Diketahui. Nah, A-nya berapa? Negatif 1. B-nya itu 4. Kemudian C-nya adalah negatif 3. Nah, diingat langkah 1 tadi kita menentukan bentuk kurvanya, terbuka ke atas atau ke bawah ya. Ini kalau misalnya kita lihat A-nya apa? Negatif 1 kan ya. Kalau dia negatif 1 maka kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka dia terbuka ke bawah ya. Jadi maka parabola terbuka ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut langkah 2. Oke. Terbuka ke bawah itu seperti apa, Pak? Ya, terbuka ke bawah itu seperti ini nih. Nah, itu ya, itu terbuka ke bawah. Kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 adalah mencari perpotongan grafik. Perpotongan grafik terhadap sumbu X. Oke, kalau dia memotong sumbu X maka Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita tulis terlebih dahulu fungsinya, yaitu fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 4x kurang 3. Nah, di sini kita tinggal mengganti Y-nya sama dengan 0. Jadi ganti 0. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan. Nah, kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk memfaktorkan ini ya, silahkan negatifnya ini boleh kalian hilangkan ya, boleh kita hilangkan. Ya, misalnya Bapak di sini Bapak faktorkan saja negatifnya ya. Nah, negatifnya Bapak taruh di luar tanda kurung. Nah, artinya ya x kuadrat sisanya di dalam gitu. Yang ini ya, positif 4x kita ganti jadi negatif 4x. Lah, Pak, kenapa jadi negatif 4x? Kenapa tidak positif 4x? Karena di luar tanda kurung ini ada negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang negatif ini berubah tandanya ya, jadi positif. Nah, kenapa dia jadi positif? Karena negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengeluarkan simbol atau tanda negatif, kalian tinggal ganti aja ya operasinya dengan lawannya. Kalau positif ya jadi negatif, atau kalau tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di buku coretan bisa kita cari faktor dari 3 ya. Hanya ada 1 kali 3. Nah, untuk 1 kali 3 itu memungkinkan kalau misalnya ditambah hasil sama dengan 4. Oke. Jadi negatifnya tetap kita faktorkan ya. Ini X, faktornya 1 dan 3 yang mungkin kalau ditambah hasilnya 4. Nah, untuk tandanya di sini pastinya negatif, di sini juga negatif. Kenapa negatif dan negatif?
Karena negatif 1 dikurang 3 itu negatif 4. Jadi sudah benar. Oke. Nah, untuk tanda negatif yang ada di luar tanda kurung ini tidak perlu dihiraukan ya. Ini tidak perlu dihiraukan. Yang perlu kalian cari itu adalah faktornya. Faktornya apa? Yaitu X kurang 1 ya. Jadi X kurang 1 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0. Jadi negatif yang ada di luar tanda kurung ini tidak perlu dihiraukan. Kita tinggal mengambil faktornya saja ya. Jadi X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Nah, ini berbeda ya dengan contoh yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada nilai X-nya ya, karena dia tidak diskriminannya kurang dari 0. Nah, sekarang ada. Jadi kita tidak perlu lagi mencari nilai diskriminannya untuk memastikan apakah dia harus memotong sumbu X atau tidak. Nah, selanjutnya koordinatnya. Nah, koordinatnya ada 2, X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. Dan X-nya berapa? Satunya 3, Y-nya 0. Nah, jadi ada 2 ya titiknya. 1,0 ya, 1,0 dan 3,0. Nah, seperti itu. Oke, langkah 2 selesai. Kita lanjut lagi langkah ketiga. Oke, langkah 3 tentunya kita mencari perpotongan grafik terhadap sumbu Y ya. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia memotong sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Kita tulis lagi rumusnya ya. Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X kurang 3. X-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi F0 sama dengan negatif X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat tambah ya. Ini baiknya kalau kalian bertemu dengan angka negatif seperti ini ya, X-nya kalian beri tanda kurung saja. Jadi 0 kuadrat tambah 4, X-nya diganti dengan 0 juga, dikurang 3. Jadi F0, F0-nya bisa kita ubah ya, jadi Y saja. Nah, negatif 0 pangkat 3 ya 0, 4 kali 0, 0, negatif 3-nya turun. Jadi Y sama dengan negatif 3. Nah, sudah dapat tuh. Jadi koordinatnya ya, koordinatnya terhadap sumbu Y ya, perpotongannya adalah X, Y ya. Lihat X-nya 0, Y-nya negatif 3. Nah, yang perlu sangat kalian perhatikan ya, selain melihat tanda-tanda negatif di soal atau di kerjaan kalian, kalian lihat juga X dan Y-nya, jangan sampai terbalik ya. Karena nanti kalau terbalik nanti gambarnya pasti juga salah. Nah gitu. Kita lanjut lagi langkah keempat. Langkah keempat itu kita tinggal cari nilai optimum dan sumbu simetri gitu ya. Kita tulis sumbu simetri dan nilai optimum. Oke ya. Nah, supaya tidak Bapak geser-geser, Bapak tulis ulang lagi soalnya tadi. Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 ya. Gitu kan soalnya tadi ya. Nah, A-nya itu sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya itu sama dengan negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kita cari dulu sumbu simetrinya. Kalau sumbu simetri pasti berhubungan dengan nilai X. Rumusnya negatif B per 2A. B-nya kita ganti dengan 4. 2 dikali A, A-nya diganti negatif 1. Jadi negatif 4 per negatif 2. Hasilnya adalah 2.
Oke, nah sekarang selanjutnya kita menentukan nilai optimum atau kita mencari Y-nya dengan rumus adalah negatif D per 4A ya. Jadi seperti yang tadi juga ya, sudah Bapak jelaskan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi D-nya tinggal kita ganti negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. B-nya kita ganti dengan 4, jadi 4 kuadrat. Kemudian 4 kali AC. A-nya diganti negatif 1 dan C-nya kita ganti negatif 3. Per 4A ya, jadi 4 dikali A-nya negatif 1. Nah, seperti itu. Negatifnya masih di luar tanda kurung, 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian dikurang ya, kita tulis 4 dikali negatif 1 itu negatif 4. Negatif 4 kali negatif 3 itu positif 12. Nah, per 4 kali negatif 1 negatif 4. Oke, nah ini bukan dikurang ya, bukan negatif 16 dikurang 12. Tapi kita hitung dulu apa yang ada di dalam tanda kurung, yaitu dikurang. Jadi negatif yang di luar tetap kita tulis, 16-nya dikurang 12, yaitu hasilnya 4. Nah, jadi negatif 4 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 1. Nah, sehingga koordinat titik optimumnya itu adalah X, Y yaitu 2,1. Nah, seperti itu. Oke, nah langkah yang terakhir adalah kita menentukan sketsa grafiknya ya. Langkah terakhirnya. Langkah 5. Oke, tentunya kita buat terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Ya, kita buat sketsanya. Nah, kemudian yang kita gunakan adalah koordinatnya saja ya. Misalnya 1,0 dan 3,0. Ya, boleh misalnya kita mau nulis lengkap juga boleh. Kalau tadi kan cuma ini ya. Cuma sketsanya ya, titiknya tinggal langsung kita tulis. Nah, sekarang misalnya Bapak nulisnya lengkap 1, 2, 3, kita munculkan dulu tanda kurungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, cukup ya sampai 6. Kemudian ini 1, 2, 3, cukup sampai 3. Ini misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya, cukup. Di sininya misalnya sampai negatif 1 saja. Oke. Nah, sudah cukup ya. Jadi tidak perlu semuanya kita tuliskan ya. Nah, sampai sini saja cukup. Nah, kita tuliskan koordinatnya tadi ya. Yang pertama ini 1,0 dan 3,0 ya. 1,0. Nah, 1,0 ada di sini. Oke. 3,0 ada di sini. Beres ya. Nah, itu 1,0 dan 3,0 sudah kita gambarkan. Kemudian 0, negatif 3 ya. Titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 3 berartinya di sini ya. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah koordinat titik optimumnya 2,1. 2,1 berarti di sini. Nah, gitu. Nah, kita sudah menemukan titik-titiknya, tinggal kita hubungkan menggunakan garis ya. Nah, seperti itu. Silakan nanti kalian rapikan lagi di buku catatannya masing-masing ya. Nah, untuk mengetahui jawaban kita itu benar atau salah grafiknya ini ya, kita lihat saja A-nya tadi. A-nya tadi kan bilang bahwa parabola terbuka ke bawah. Benar tidak? Terbuka ke bawah. Nah, ternyata benar. Dia terbuka ke bawah. Nah, artinya ini adalah sketsa grafik dari persamaan yang ada di soal tadi. Oke, nah seperti itulah cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Nah, silahkan kalian tulis di komentar ya, langkahnya apa saja ya, kan ada 1 sampai 5, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya ya di kelas ataupun di
YouTube Bapak ini, insya Allah nanti Bapak jelaskan di kelas ataupun melalui channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info bermanfaat lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.